Setiap anak memiliki cita-cita dan keinginannya sendiri untuk bisa membahagiakan dirinya dan orang-orang yang ia sayangi. Satu hal yang selalu diinginkan oleh setiap anak adalah dapat membanggakan kedua orang tuanya ketika ia dewasa kelak. Namun, jalan hidup tidak selalu mulus. Apa yang direncanakan terkadang berbanding terbalik dengan satu kenyataan. Sebut saja namanya Dana. Perjalanan hidup membawa Dana harus meninggalkan kehidupan bebasnya bersama keluarga untuk tinggal selama 5 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Tangerang. Hal yang mungkin tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Berat, sudah tentu. Namun baginya, kehidupan harus terus berjalan. Halo, namanya siapa? Dana. Dana berarti aku panggilnya Dana ya? Iya ibu. Dana umur berapa sekarang? Umur 16. 16 tahun. Iya ibu. Berarti lahir tahun? Tahun 2008. 2008. Iya ibu. Dana dari kota mana? Dari Cilegon. Dari Cilegon. Iya, berarti ibu. masih di Banten ya? Iya ibu. Kalau boleh tahu, kalau misalkan kita balik lagi ke 2008, Iya, ibu. Dana lahir. Dana kecil itu kayak gimana sih? Lingkungannya, hidup tinggalnya, kehidupannya gitu, kalau boleh ceritain. Yang lebih pasti kurang dekat sama keluarga sih ibu. Kurang dekat sama keluarga. Iya ibu. Karena apa? Ayah sama ibu ada? Ayah udah meninggal dari semenjak 6 bulan di kandungan ibu. Berarti Dana usia 6 bulan di kandungan ibu, ayah Dana udah nggak ada. Iya ibu. Berarti ketika lahir hanya ada ibu Iya. Sama almarhum nenek ibu. sama almarhum nenek. Tinggal di satu rumah. Iya. Sekolah? Sekolah putus dari kelas 1 SMP. Kalau begitu kita cerita SD. Iya ibu. Kelas 1 sampai 6 SD itu gimana Dana sehari-harinya? Teman mainnya gimana? Ya Kegiatan sekolahnya gimana? gak bisa dijelasin ibu. Tapi masuk sekolah terus kan? Masuk ibu. Iya, jadi yang paling diinget deh, ada cerita apa, pengalaman apa waktu selama Dana sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu? Pengalaman yang paling bagi saya menyenangkan itu Pak, pengalaman saat saya ikut lomba berenang ibu. Ikut lomba renang? Iya ibu. Di mana? Di antar sekolah gitu bu. Antar sekolah. Waktu Iya. itu sekolah SD-nya posisi di mana? Kelas di Bandar Lampung Teluk Di Bandar Betung. Lampung. Itu ikut keluarga berarti ya? Iya bu. Karena ibu kan di Cilegon ya? Iya bu. Gimana itu? Masih ingat ke tahun berapa? 2000 kelas 6 berarti 2000 14. 2014 kan? 18. 2018. Iya kalau nggak salah 18. Gimana ceritanya sih Pak bisa jadi ikut lomba renang gitu? Jadi Dipilih? Enggak, jadi karena saya cowok jadi saya percaya diri gitu ibu. Oh, Saya berarti jago dong ya sebelumnya. ngajuin diri ke kepala sekolah. Ibu, saya bisa nggak ikut sekolah? Ikut lomba untuk mewakilin sekolah. Tapi kan kita SD itu kan sekolah buat ngewakilin buat SMP katanya. Emang nggak bisa ibu? Coba nanti ibu ajuin katanya. Akhirnya diajukan, bener saya bisa. Saya megang juara 2. Juara 2. Lawannya SMP itu ya? Iya. Latihannya di mana? Di laut. Di laut. Laut. Pelabuhan. Oh, di Lampung banyak laut. Dan latihan di situ. Iya. Akhirnya ikut ngajuin. Jadi Lomba. bisa juara. Nah, setelah lulus SD, Dana masih ditinggal di Lampung atau kembali ke Cilegon? Kembali ke Cilegon. Kembali ke Cilegon ke rumah ibu. Iya. Daftar SMP. Daftar SMP dan setelah itu karena faktor ekonomi sama emang kemauan saya untuk putus sekolah dan kerja, ya ibu memang sering marah-marah gitu karena saya nggak sekolah. Tapi karena emang saya keras kepala, jadi susah lah untuk mau sekolah lagi karena keinginan sayanya udah nggak mau sekolah gitu. Berarti emang nggak mau sekolah dari dananya. Iya ibu. Selama nggak sekolah, kegiatan Dana apa berarti? Berenang ibu, nyelam gitu. Main. Nggak jadi anak koin gitu ibu. Oh, yang di Pelabuhan Merak? Iya ibu. Jadi anak koin? Iya ibu. Iya.
Dan setelah itu saya ke situ dan kayak gimana ya ngejelasinnya. Tapi ibu tahu kegiatan Dana maksudnya setelah nggak sekolah jadi anak koin di laut gitu. Iya, Bu. Ibu kerjanya apa kalau boleh tahu? Jualan kopi, Bu. Jualan kopi di Keliling di pelabuhan. Berarti kamu sama ibu bareng di situ? Iya, Ibu. Berarti kamu tahu ibu jualan di situ, ibu juga tahu kamu jadi anak koin di pelabuhan Merak Iya, itu. Bu. Cita-citanya apa sih? Perenang. Mau jadi perenang? Iya, Bu. Sempat setelah dari lomba itu ikut lagi perlombaan lain atau enggak? Antar kampung sih, Ibu, pernah. Antar kampung? Iya, Bu. Jarak 400 meter, Ibu. Emang di laut gitu, Ibu. Cuma kan dibatasin gitu. Jadi benar 400 meter. Saya dapat juara 3, Ibu. Lawannya bukan seusia saya, ada yang 24, ada yang 21. Itu mah yang saya seharusnya udah saya panggil Om. Berarti kamu juara lagi walaupun cuma antar kampung. Iya, juara 3. Tapi ibu tahu nggak sih kalau Dana ikut-ikut lomba kayak gitu? Tahu, Ibu. Tahu. Berarti ibu tahu ya Dana jago renang ya? Iya, Bu. Iya. Apa sih yang ibu pernah bilang nggak sesuatu? Udah, nanti ikut les aja. Gimana ikut les, orang sekolah aja nggak mau, gimana ikut les? Ya kan kamu kan pernah megang juara gitu, jadi insya Allah kalau ada rezeki diikutin klub gitu. Jadi karena ibu tahu Dana jago renang, sering juara, ibu mau usahain Dana mau les renang, ikut klub. Senang waktu ibu bilang kayak gitu. Cuma emang saya nggak mau, Ibu. Oh, emang Dananya nggak mau. Ya gengsi, Ibu. Kenapa? Kamunya minder. Iya, Ibu. Iya. Ya. Nggak sekelas mereka gitu, Ibu. Saya mah. Saya biasanya berenang di air asin. Mereka di kolam renang kan gitu. Tapi sekarang masih kepengen nggak sih jadi perenang? Masih, Ibu. Masih. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang, Dana mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari belajar mengajar, olahraga, hingga pelatihan keterampilan. Satu yang paling ia gemari, bermain basket. Di sini, Dana juga bisa kembali melanjutkan pendidikan yang dulu sempat terputus. Ketika Dana pertama kali datang ke LPKA Tangerang ini, apa sih yang ada di pikiran Dana? Menyesal, merasa bersalah, dan sedih sih, Bu. Dana masih ingat itu bulan waktunya kapan? Pas ketika Dana pertama kali datang ke sini. Ingat, Ibu, tanggal 2 Februari Jumat selesai sholat Jumat. 2 Februari 2024 ini berarti. Iya, Ibu. Ketika datang ke sini Dana sedih. Jadi menyesal, merasa bersalah. Ibu ikut ngantarnya? Enggak, Ibu. Enggak tahu. Pasti ketika setelah Dana pertama kesini di luar dengan sini kan pasti beda ya, pasti beda sudah pasti. Itu gimana sih cara Dana menyesuaikan diri? Kayak mengikuti peraturan sini, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, dan ngaji. Karena di luar emang nggak bisa ngaji, Bu. Jadi di dalam di Penaling ada yang bisa ngaji, minta diajarin. Akhirnya sampai sini di Penaling saya 2 bulan. Jadi udah hatam 1 juz, dikasih hadiah sama pegawai sini. Oh iya, dikasih apa? Dikasih jajanan, Ibu, 50.000. Iya. Jadi di Penaling 2 bulan, Dana bisa 1 juz. Iya, Bu. Di luar malah nggak punya kesempatan buat belajar ngaji. Iya. Di sini Dana belajar ngaji. Iya. Butuh waktu berapa lama sih buat Dana akhirnya bisa ikhlas? Ya sudah, emang Dana yang memang harus di sini dulu gitu. Setelah dari Februari Dana masuk itu, lama nggak? 1 bulan. 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Yang bikin Dana akhirnya bisa ya udah jalanin gitu. Ada nggak sih kejadian atau orang yang kasih support buat Dana? Ada, Ibu. Ada. Namanya Delviano. Jadi dia
selalu mendukung saya. Udah sih ngapain kayak gitu, lagian kayak gak bakal diterima lu mau di surga mau di neraka. Jadi yang ada Delviano itu siapa? teman dekat saya ketemu di sini. Oh, berarti Delviano itu teman dekat Dana di sini. Iya. Sekarang masih ada di sini. Sudah pulang ibu orang. Oh, udah pulang. Iya. Jadi Delviano itu yang Iya. kasih Support. apa ya? Kasih support buat Dana. Apa sih yang dia bilang waktu itu? Udah gak usah pikiran untuk begitu lagi lah. Lu di sini nggak sendiri, ada gua gitu katanya. Dan ya udah makasih ya udah mau nemenin gua gitu ibu. Ya udah kata dianya. Berarti Santai aja gitu. oh, support itu yang bikin akhirnya Dana oh ya udah memang harus dijalanin di sini ya. Iya. Di sini gimana sih kegiatannya? Di sini kegiatannya pelatihan. Kita cerita deh, kita coba kalau dari pagi nih udah ada bangun tidur. Bangun Ngapain? tidur beres-beres kamar ibu. Beres-beres kamar. Di Ya. kamar ada berapa orang? 4 orang ibu. 4 orang. Jadi Bangun beres-beres. jam berapa? Bangun jam 5. Bangun jam 5 pagi. Iya. Terus Kalau bangun pas sholat subuh bisa juga sih karena ah, jadi kita beres-beres tempat tidur kita sendiri. terus Kalau kegiatan saya sholat subuh, beres-beres kasur, sholat habis itu beres-beres kayak nyapu gitu, ngepel. Habis itu itu di kamar ya? iya ibu. Beres kamar sendiri ya. Ya jadi setelah itu sholat duha. Sholat duha ya kita beres-beres lingkungan. Beres-beres lingkungan. Kita sarapan. Sarapan banyak sih ibu kayak kegiatan kayak pelatihan gitu. Di sini sekolah lagi nggak? Sekolah ibu. Sekolah. Iya. Berarti mulai dari 1 SMP lagi ya? Iya. Karena kan Dana terakhir 6 SD. Iya. Terus selain sekolah ada nggak sih kegiatan kayak olahraga atau pelatihan gitu yang Dana ikutin? Ada ibu kayak basket, futsal, olahraga itu doang sih ibu. Kalau Kayak pelatihannya? pelatihan kayak refleksi ngurut sama mijit, masak, tata boga gitu. Oh, berarti- Jahit. Oh, ada juga ya. Ada. Kalau pelatihan dan olahraga itu dia berarti setelah dari sekolah pagi ya? Iya ibu. Di siang dilakuin. Iya, Bu. Apa sih yang paling disukain dari semua kegiatan yang Dana ikutin di sini? Refleksi sama main basket Oh, sih. Bu. kenapa kok bisa suka refleksi? Karena kayak mencet apa ngurut orang jadi Oh, jadi tahu. greget gitu ibu. Senengnya lebih tepatnya ke greget sih ibu. Udah berapa lama sih dari Dana di sini ikut refleksi itu? Dari di luar udah sering ngurut sih ibu. Oh gitu. Ditambah lagi sekarang di LPK ini dapat Ada- lagi iya, ada pelatihan pelatihan itu. begitu. Iya. Jadi Dana suka. Iya. Kalau di olahraga apa sukanya? Di olahraga basket Basket. sama berenang kan di sini nggak ada berenang jadi nggak bisa gitu ibu. Jadi suka main basket kalau di sini ya, Iya, sama teman-teman di kamar juga ya, Iya, Ibu. teman-teman barengan ya. Iya. Sepengetahuan saya dan sepengamatan saya tentang Dana selama menjalani pidananya di LPKA kelas 1 Tangerang, saya melihatnya dari sisi bimbingan kepribadian dia menunjukkan semangat yang antusias, terutama tentang tantangan yang saya berikan kepada dia terkait dengan hafalan surat-surat yang pendek termasuk Asmaul Husna atau Yasin. Dia menunjukkan semangatnya walaupun belum begitu sampai selesai penghafalannya, tapi dia selalu menawarkan diri untuk setoran hafalannya. Jadi menurut saya semenjak dia mengikuti kegiatan kepribadian termasuk kegiatan di masjid ini, dia menunjukkan semangat dan progres yang baik. Begitu juga dengan kegiatan kemandiriannya terkait dengan tentang refleksi yang diadakan oleh LPKA. Dana ini menunjukkan juga semangatnya dan passionnya ternyata memang di refleksi. Jadi beberapa petugas waktu itu juga sempat menawarkan diri, atau bukan menawarkan, Dananya menawarkan diri untuk melakukan refleksi kepada beberapa petugas. Ternyata petugas juga merasakan sepertinya urutan-urutan yang dilakukan juga itu benar. Jadi mudah-mudahan dari pembekalan kemandirian yang dari LPK ini, Dana bisa menjadi orang yang sukses kelak dan bisa
terus mengembangkan minat bakatnya, terutama untuk kehidupan selanjutnya agar tetap survive di masyarakat. Dana, kalau misal ditanya siapa sih orang yang paling mensupport Dana sampai sekarang? Kalau sekarang orang tua sih, ibu. Orang tua, ibu. Iya. Komunikasi sama ibu lancar selama Dana ada di sini? Lancar, 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Itu Iya. lewat apa biasanya? Lewat ruang klasifikasi. Oh, jadi pakai layanan yang ada di LPKA ini. Iya. Apa tuh bentuknya? Dana video call? Iya. Ya. Suka tanya kabar ibu nggak? Itu utama. Itu utama. Sama gimana keadaan yang dalam kandungan. Ya udah jangan banyak pikiran, di sini saya sehat kok. Dan udah lah, diutamain yang di rumah dulu. Di sini gak dikasih duit gak dapat makan gitu. Jadi ya begitu-gitu aja bilangnya. Ada gak sih yang kalau setiap Dana komunikasi sama ibu selalu ngomong itu diulangin terus gitu? Ada nggak omongan apa gitu yang suka ibu sampein yang diulang-ulang sama ibu buat Dana? Kak, kok kamu botak lagi? Emang kalau botak kenapa tandanya kamu nakal di sini? Iya, dikiranya kayak gitu, dikira nakal. Padahal emang rambutnya nggak boleh panjang. Oh, jadi ibu kira kamu botak lagi kan habis nakal, Iya. jadi dibotakin. Padahal emang di sini nggak boleh panjang Iya. rambutnya. Gitu. Karena emang botak adem sih. Kangen gak sih sama ibu? Nggak ada anak yang nggak kangen sama ibunya sih, Bu. Yang Pak. Kalau lagi kangen ibu kamu ngapain? Kalau lagi nggak komunikasi ya? Sholat, doa, ya Allah, berikanlah mimpi saya ke masa lalu, begitu. Habis itu ngaji, tidur. Kenapa kembalikan ke masa lalu? Emang kalau misalnya Dana bisa dikasih kesempatan, ayo nih diulangin lagi, emang kamu mau ngapain? Mau memperbaiki diri, kayak lebih dekat sama agama dari sebelumnya, karena saya dekat sama agama baru-baru di sini doang gitu. Jadi kayak jangan sampai yang pernah saya laluin di sini di masa lalu jangan sampai keulang lagi gitu. Kalau diberi kesempatan kedua. Kalau kesempatan kedua, anggap kesempatan kedua itu nanti ketika Dana setelah 5 tahun di sini ya, Dana keluar jadi Dana yang baru, kesempatan baru, apa sih yang mau dilakuin? Ngembangin bakat lagi di renang itu. Iya. Sama kalau kan nggak ada juga perenang yang sukses dengan hasil renangnya dia doang kalau nggak ikut klub. Jadi sampingannya mungkin jadi driver. Jadi mau fokus sama cita-cita Dana yang udah Dana ceritain tadi, mau Iya. jadi perenang. Iya. Coba kalau misalkan dikasih, sekarang ada ibu di depan Dana, kan tadi kata Dana ibu belum pernah kesini karena lagi kondisi ibu yang sedang hamil adik Dana kan. Apa sih yang Dana mau bilangin? Minta maaf, terima kasih, sama nggak pernah. Ya terima kasih, nggak pernah capek untuk ngurusin saya sampai saat ini. Meski saya susah dibilangin gitu. Pokoknya terima kasih sebesar-besarnya dan minta maaf juga sebesar-besarnya. Coba bilang, ibu, Dana sayang ibu. Ibu, Dana sayang ibu. Dana tentu tidak pernah berkeinginan untuk masuk ke lembaga pembinaan khusus anak. Namun ketidakberuntungan membuat Dana harus menjalankan apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Ia mungkin pernah membuat kesalahan. Namun, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah ialah mereka yang mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Setelah ini, Dana akan menjadi seorang Dana yang baru, melanjutkan kehidupan dan mencapai prestasi seperti apa yang ia cita-citakan selama ini.